wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji dan syukur sudah selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kudrah dan iradahnya alhamdulillah kita sekalian masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk melaksanakan rutinitas kita 1 bulan sekali, melaksanakan sholat duha dan siraman rohani. Anak-anakku sekalian, sekarang hari Jumat tanggal berapa? 10 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sa'ban 1444 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya pernah bersabda, "Atakum Ramadanun sahrun mubarakun. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tugallu murdatas sayatin. Fihi lailatun khairun min alfisah. Faman hurima alaihi faqad hurima." Di dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira. Kata Rasulullah, "Atakum akan datang kepada kalian." Siapa yang akan datang kepada kalian? Sahrun mubarakun, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa bulan yang penuh dengan keberkahan itu? Yaitu datangnya bulan Ramadan. Pertanyaannya, mengapa bulan Ramadan itu diberikan gelar Sahrun Mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan? Kata Rasulullah, karena di dalam bulan Ramadan itu Allah faradallahu azza wa jalla. Apa yang menjelaskan tentang ibadah saum? Surat Al-Baqarah. Surat berapa? Surat ke-2 ayat 183. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah memulai ayatnya dengan ungkapan, kalau kata para santri menggunakan harfu nida, huruf panggilan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Orang yang, kalian merasa nggak diri kamu iman? Maka kalau kamu merasa diri kamu iman, diri kamu akan merasa terpanggil dengan seruan Allah, karena kamu termasuk orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kita akan memperhatikan apa yang diserukan oleh Allah. Nah, kenapa yang diseru itu hanya orang yang beriman? Karena ibadah saum itu tidak diwajibkan kepada seluruh manusia. Beda dengan perintah menyembah Allah. Dalam ayat lain, ketika Allah memerintahkan menyembah, pasti ungkapannya dengan ungkapan ya ayyuhan nasu, wahai seluruh manusia. Tetapi ibadah saumah hanya diwajibkan untuk orang-orang yang merasa dirinya Makanya kalau kalian nanti lagi melaksanakan saum di bulan Ramadan, jangan kaget, jangan heran kalau di jalan banyak para driver ojek online, supir angkot, preman masih tidak melaksanakan ibadah saum. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang rokok. Kenapa? Karena dirinya tidak terpanggil sebagai orang yang beriman. Ya, makanya banyak Islam
KTP. Dina KTP nama Islam, tapi tara ngalaksanakeun ibadah saum. Berarti eta teh manusia yang termasuk Islam KTP. Oke, lanjut. Dalam ayat itu apa yang diserukan oleh Allah? Kutiba. Apa artinya kutiba itu? Diwajibkan. Siapa di sini yang pintar bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Arab? Oke. Ada yang pintar bahasa Arab? Pernah buka kamus bahasa Arab? Pernah. Kalau diwajibkan, bahasa Arabnya apa? Diwajibkan bahasa Arabnya apa? Kutiba, bukan. Di dalam kamus itu yang disebut diwajibkan biasanya menggunakan kalimat wujiba atau purido. Itu artinya diwajibkan. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat kutiba yang berasal dari kata kataba yaktubu kutuban. Artinya kataba itu menulis. Jadi setiap kebaikan di bulan suci Ramadan akan ditulis oleh Allah berlipat-lipat. Sekarang misalkan kita melaksanakan sholat duha di bulan Sa'ban, akan ditulis pahalanya sama Allah satu. Tetapi ketika kita melaksanakan sholat duha di bulan suci Ramadan akan ditulis berlipat-lipat. Makanya Allah menggunakan kalimat kutiba. Segala kebaikan di bulan Ramadan akan ditulis berlipat-lipat. Apa yang diwajibkan itu? Asyamu, yaitu saum. Kalian sering menggunakan kalimat saum atau puasa? Puasa. Kenapa kata puasa itu menjadi bahasa lumrah di Indonesia? Karena puasa itu berasal dari bahasa Sanskerta. Nanti kalau Bapak salah bisa dikoreksi sama guru bahasa Indonesia. Ya. Berasal dari bahasa Sanskerta yang kemudian diadopsi oleh bahasa Indonesia. Maka puasa ini menjadi bahasa Indo. Sedangkan saum berasal dari bahasa Arab yang tidak diadopsi oleh bahasa Indonesia. Makanya kalau kamu mencari di kamus bahasa Indonesia tidak akan menemukan kata saum karena belum diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Nah, apa perbedaan antara puasa dengan saum? Kalau puasa itu biasanya kata-kata yang sering digunakan oleh orang-orang Buddha, oleh orang-orang Hindu. Ada yang disebut dengan puasanya itu 1 hari 1 malam. Ada juga puasanya itu 7 hari 7 malam, ya, kayak biksu dan lain sebagainya. Di Indonesia juga ada puasa yang seperti itu, disebutnya puasa mutih. Nah, kalau saum itu berbeda. Yang disebut saum itu al-asyamu lugatan. Yang disebut saum itu menurut bahasa al-imsaku, menahan diri. Menahan diri dari apa? Maka diterangkan wastilahan menurut istilah. Apa yang disebut saum itu? Al-imsaku yaitu menahan diri. Minal akli dari makan. Wasurbi dari minum. Wal jima dari berhubungan suami istri. Dari mulai kapan? Min tulu il fajri, dari mulai terbitnya fajar, yaitu subuh. Ila guru bisamsi, sampai terbenam matahari, yaitu waktunya maghrib. Maghrib itu berarti poe. Aya weh anak dilanian maghrib, nah karena poe. Ya, nah itu jadi saum itu mulai dari subuh sampai maghrib kan dia. Nah itu udah waktunya datang untuk berbuka. Nah, meskipun saum itu hanya menahan dari 3 perkara, naon tadi teh? Makan, minum, berhubungan suami. Pertanyaannya bagi kaum laki-laki, merokok batal nggak? Akan tadi yang membatalkan makan, minum, berhubungan suami. Tuh rokok mah tadi disebut tuh.
Berarti ketika ngerokok bulan Ramadan batal enggak? Batal Bu? Nah batal. Batal ya. Karena dalam bahasa Arab yang disebut rokok itu bahasa Arabnya sarbudukon, minuman berasap. Jadi rokok itu termasuk minuman. Makanya kalau kata perokok berat meninggalnya terdahar daripada dengan rokok. Karena rokok itu adalah sesuatu yang dapat menguatkan tubuh. Tingali kuli bangunan, supir angkot, nah kararua kusabab bari ngarokok. Oke, lanjut lagi ke Siratal Mustaqim. Itu mah jauh teuing ya. Siratal Mustaqim. Oke. Itu yang diwajibkan itu adalah saum. Balik lagi. Dalam ayat itu Allah menambahkan kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana saum itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kenapa? Harus menambahkan qablikum? Supaya menjadi motivasi. Bahwa yang diwajibkan melaksanakan saum itu bukan hanya kita orang sekarang, orang dulu pun para sahabat, para nabi sebelum Nabi Muhammad sama diwajibkan melaksanakan saum. Makanya kalau kita bersyukur, saum kita itu sebetulnya tidak ada apa-apanya dibandingkan saum para sahabat. Kita saum dalam keadaan merdeka. Kita saum dalam keadaan banyak maka dulu para sahabat saum dalam keadaan perang, dalam keadaan gencetan senjata, gencetan makanan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Itu para sahabat. Kita mah banyak makanan, banyak minuman, saumna oge kurang berkuat. Ya. Selanjutnya dalam ayat itu Allah menggunakan kalimat la'alakum. Apa artinya la'alakum? Supaya cita-cita, angan-angan. Kalau dulu Bapak belajar sama Pak Opik ya, sekelas kita nanti sabangku karena beda geng. Ya belajar ilmu nahwu Bapak jeung Pak Opik Kang Bodona. Ya Pak Opiknya Kang Bodona. Dalam ilmu nahwu yang disebut cita-cita itu ada dua kata. Ada kalimat la'ala, ada kalimat laita. Apa perbedaannya? Dalam ilmu nahwu yang disebut laita itu angan-angan, cita-cita yang sampai kapanpun tidak akan tercapai. Tapi kalau la'ala, angan-angan, cita-cita yang pasti akan tercapai. Nah, maka tujuan orang yang melaksanakan saum apa? La'alakum tattaqun. Menjadikan pribadi yang bertakwa. Nah, ketika kita ingin bertakwa, maka kunci dalam melaksanakan ibadah itu harus dilandasi oleh dua dasar. Dalam hadis kata Rasulullah, man shoma Ramadana imanan wahtisaban gufiralahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadana, barang siapa yang saum di bulan Ramadan, satu, didasari keimanan. Yang kedua, wahtisaban, mengharap ridho dari Allah. Maka ketika dua unsur tadi, iman dan mengharap ridho Allah, bukan mengharap pujian dari orang lain, maka jaminannya gupirolahu mataqaddama min dzambi, akan diampuni, akan dihapus dosa-dosa yang telah lalu. Mau dosanya dihapus? Berarti syaratnya melaksanakan saum harus didasari iman dan hanya mengharap ridho dari itu. Baru satu keistimewaan bulan Ramadan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyama. Kedua, keistimewaan bulan suci Ramadan, tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan suci Ramadan itu pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Apa maksudnya? Segala bentuk kebaikan di bulan suci Ramadan dimudahkan dalam pelaksanaannya. Kalian tadi sholat subuh berjamaah di masjid? Enggak. Kenapa? Susah pak bangunnya. Males pak ke masjidnya, jauh.
Itu di bulan-bulan dia biasa. Bulan Ramadan, salat subuhnya berjamaah di masjid. Nah, itu adalah salah satu bentuk tuftahu bihi abwabul jannah. Segala bentuk kebaikan di bulan Ramadan mah gampang untuk melaksanakan. Salat tahajud di bulan biasa gampang? Susah. Tarawih di bulan Ramadan gampang? Nah, itu adalah salah satu bentuk keistimewaan bulan suci Ramadan. Oke, yang ketiga keistimewaannya, waktu duaku fihi abwabul jahim. Dikunci atau ditutup pintu-pintu neraka. Betul? Apa maksudnya? Segala bentuk kemaksiatan di bulan suci Ramadan, ruang geraknya dipersempit. Bulan sekarang diskotik dibuka? Dibuka. Tempat prostitusi dibuka? Dibuka. Semua kemaksiatan di bulan yang lain akan gampang melaksanakannya. Tetapi ketika datangnya bulan Ramadan, diskotik ditutup? Ditutup. Saritem ditutup? Ditutup. Itu untuk menghargai datangnya bulan suci Ramadan. Segala bentuk kemaksiatan ditutup sementara. Idul Fitri dibuka deui? Dibuka deui karena bukan termasuk bulan agung, bulan keberkahan. Nah, itu adalah salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Selanjutnya, watughallu murdatas sayatin. Setan-setan dibelenggu. Bulan suci Ramadan ada setan? Ada setan? Mana setannya? Akan setannya dikunci. Sawur aman teh Pak cenanaha setan tadi kunci tapi masih seueur anu teu puasa tidak melaksanakan sahur. Kita harus ingat dalam surat Anas, surat Kojo, surat andalan ketika sholat. Ya, karena sholat yang paling cepat itu menggunakan trikul. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul huwa. Nah, maka sholatnya samit ya beres. Ya, dalam Quran surat Anas yang disebut jin itu, yang disebut setan itu ada minal jinnati, dari golongan jin, dan golongan manusia. Berarti ketika ada orang yang tidak melaksanakan saum di bulan Ramadan, itu adalah setan gelegan. Nah, itu adalah keistimewaan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah saum yang didasari imanan wahtisaban, sehingga Allah memberikan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal zaddi minkal zaddu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.